Sekali waktu, tengoklah status media sosial anakmu. Jelajahilah alam pikirannya. Pahamilah apa yang sedang terjadi padanya. Dan bersiap-siaplah untuk terkejut disebabkan apa yang berharga bagi hidupnya, membanggakan dirinya, menyenangkan hatinya, dan menjadi keinginannya justru perkara yang kita membencinya. Mereka sangat berhasrat justru terhadap apa-apa yang kita ajarkan kepada mereka untuk menjauhi. Sekali saat, periksalah status media sosial anak-anakmu. Ketahuilah apa yang sedang berkecamuk dalam dirinya. Rasakan apa yang menjadi keinginan kuatnya. Rasakan pula yang membuatnya terkagum-kagum. Dan bersiap-siaplah untuk terperangah jika anak-anak itu lebih fasih mengucapkan kalimat-kalimat yang tak berharga, ucapan yang tak bernilai, pembicaraan yang mendekatkan kepada maksiat, dan bahkan ada juga yang mendekati kekufuran. Mereka berbicara kepada kita dengan bahasa yang kita inginkan, tetapi mereka membuka dirinya kepada manusia di seluruh dunia dengan perkataan-perkataan ingkar. Mereka menyiarkan keburukan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kalau sewaktu-waktu ada kesempatan, cermatilah apa yang ditulis oleh anakmu, gambar apa yang ditampilkan, dan siapa yang dieluk-elukan di media sosialnya. Sadarilah apa yang telah terjadi dan sedang terjadi pada diri mereka. Ketahui perubahan apa yang menerpa jiwa mereka, dan bersiaplah untuk terkejut bahwa apa yang tampak di depan mata tak selalu sama dengan apa yang terjadi di belakang kita. Mereka bisa bertutur tentang kesalihan karena berharap terhindar dari kedukaan atau bahkan kemurkaan kita. Tetapi di media sosial, mereka merdeka mengungkapkan apapun yang menjadi kegelisahan, keinginannya, dan kebanggaannya yang benar-benar terlahir dari dalam diri mereka. Beberapa waktu saya memeriksa akun media sosial anak-anak SDIT, alumni SDIT, dan mereka yang masih belajar di SMP IT atau SMA IT. Hasilnya sangat mengejutkan. Harapan saya tentang isi pembicaraan anak-anak yang telah memperoleh tempaan bertahun-tahun di sekolah Islam terpadu itu atau sekolah sejenis dengannya adalah sosok anak-anak yang hidup jiwanya, cerdas akalnya, tajam pikirannya, dan jernih hatinya. Tetapi ternyata saya harus terkejut. Sekolah-sekolah Islam itu ternyata hanya mampu menyentuh fisiknya, tetapi bukan jiwanya. Betapa sedih ketika melihat anak-anak yang dulu jilbabnya besar berkibar-kibar, hanya beberapa bulan setelah lulus, sudah berganti dengan busana yang menampakkan auratnya, dan ia memperlihatkan kepada orang lain melalui foto-foto yang mereka pajang di media sosial. Tentu saja saya tidak dapat mengatakan bahwa pendidikan Islam terpadu, integral, atau apapun istilahnya telah gagal total. Tetapi apa yang dapat dengan mudah kita telusuri dari tulisan mereka di media sosial memberi gambaran betapa kita perlu berbenah dengan segera. Jika yang kita berikan adalah pelajaran tentang agama dan bukan pendidikan beragama yang diikuti oleh budaya karakter yang kuat di sekolah, maka anak-anak itu mampu berbicara agama dengan fasih tapi tidak menjiwai. Tidak ada kebanggaan pada diri mereka terhadap apa-apa yang datang dari agama, apa-apa yang menjadi tuntutan Allah dan Rasulnya. Lalu, apa yang merisaukan dari anak-anak itu? Pertama, cara berbahasa. Ini menggambarkan alam berpikir sekaligus kesehatan mental mereka. Kedua, sosok yang mereka banggakan dan mereka elu-elukan kehadirannya maupun tingkah lakunya, sosok yang menjadi panutan. Ketiga, nilai-nilai dan keyakinan yang mereka banggakan sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku mereka, meskipun tak tampak di mata orang tua dan guru. Betapa mengenaskan bahasa mereka. Salah satu kelebihan Bani Syaidah adalah kefasihannya berbahasa. Kepada Halimah dari Bani Syaidah Rasulullah disusukan, sehingga masa kecilnya memperoleh pengalaman berbahasa yang baik. Tampaknya sepele, tetapi bagaimana kita berbahasa sangat mempengaruhi pertumbuhan mental dan perkembangan cara berpikir. Ahli semantik asal Rusia menunjukkan bahwa cara berbahasa yang salah berhubungan erat dengan mental yang sakit pada masyarakat. Terlebih jika kesalahan serius dalam berbahasa itu secara intens dilakukan oleh seseorang, utamanya lagi yang masih dalam tahap perkembangan saat menentukan, yaitu anak atau remaja. Dan kondisi mengenaskan inilah yang sedang terjadi pada anak-anak kita dalam pergaulan dan terutama terlihat dari SMS maupun status media sosial mereka.
Seorang psikolog asal Rusia juga menunjukkan bahwa apapun kecerdasan yang kita ingin bangun, kuncinya adalah bahasa. Ia juga menunjukkan betapa erat kaitan antara bahasa dan pemikiran. Penggunaan bahasa mempengaruhi cara berpikir. Siapa diri kita tercermin dari bagaimana kita berbahasa. Sebaliknya, cara kita berbahasa akan berpengaruh besar terhadap diri kita. Lalu, apa yang bisa kita katakan terhadap anak-anak yang berbahasa alay atau berbicara dengan perkataan yang tak berguna penuh sampah? Sungguh, tengoklah status media sosial mereka dan bersiaplah terkejut dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Khawatirlah apa yang akan terjadi pada diri mereka di masa-masa mendatang. Bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka kagumi. Cara berbahasa mempengaruhi apa yang berharga dan apa yang tidak. Sulit bagi seseorang untuk mengagumi dan menjadikan seseorang yang cara berbahasanya sangat berbeda, apalagi bertolak belakang dengan sosok yang ingin mereka tiru, mereka banggakan, dan mereka pelajari kehidupannya. Maka jangan heran jika mereka lebih terharu biru oleh Justin Bieber daripada sahabat Rasulullah. Jangan terkejut pula jika Rasulullah justru sosok yang sangat asing bagi mereka. Ironisnya, anak-anak yang seperti itu justru banyak lahir dari lembaga-lembaga Islam, sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Apa pengaruhnya? Jika Rasulullah yang menjadi sosok panutan yang mereka banggakan, maka mereka akan berusaha untuk mempelajari jejak-jejaknya, mengingati kata-katanya, dan mencoba melaksanakan apa yang mereka mampu dalam hidupnya. Mereka juga bangga terhadap orang yang meniru sosok panutannya. Itu juga berarti jika sosok panutan mereka adalah Justin Bieber atau Lady Gaga, maka atribut, kata-kata, dan segala hal yang berkaitan dengan mereka akan mereka buru dengan penuh kebanggaan. Mereka juga berusaha mengidentifikasikan diri dengan sosok panutannya. Semoga catatan sederhana ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita menempuh kebaikan. Semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita dan juga anak-anak kita. Sebelum kita akhiri, mari sejenak kita ingat firman Allah Ta'ala. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Bagaimana ayah bunda? Sudahkah mengecek akun media sosial mereka? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.